Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Frida Putri, mahasiswi semester 5B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Nah, di sini saya ingin mereview jurnal karangan dosen Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, yaitu yang sudah diupload dalam jurnal Mimbar Justisia, yaitu yang berjudul Kejahatan Kekerasan Seksual atau Pemerkosaan terhadap Anak Dampak dan penanganannya di wilayah hukum Kabupaten Cianjur, yaitu oleh Hajah Mia Amalia SHMH sebagai Wakil Rektor 2 dan sebagai dosen Fakultas Hukum. Nah, maraknya pemberitaan mengenai kekerasan seksual terhadap anak cukup membuat masyarakat terkejut. Hal ini disebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan melapor. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari juga, berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan bahkan hingga dewasa. Bila tidak ditangani dengan serius, kekerasan seksual ini dapat menimbulkan dampak sosial yang luas pada masyarakat. Di dalam memberikan perlindungannya terhadap anak, perlu adanya pendekatan sistem, yaitu meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kasus yang dialami dengan peningkatan secara signifikan belakangan ini. Tidak saja meningkatkan secara kuantitatif, tapi juga secara kualitatif. Dari waktu ke waktu, kejahatan kekerasan seksual terhadap anak jumlahnya tidak terbendung dan modus operandinya pun semakin tidak berperi kemanusiaan. Dan yang lebih tragisnya lagi, pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain dalam rumahnya sendiri, sekolah, lingkungan sosial anak. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan kekerasan seksual karena selalu diposisikan sebagai sosok yang lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan dengan tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Kemampuan pelaku menguasai korban baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa ini terjadi, dan tidak sedikit yang berdampak fatal. Pemerkosaan tidak dapat dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat atau individu korban, namun juga harus dijadikan sebagai problem publik karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku yang tidak bermoral dan keji, dan selain itu juga melanggar hak asasi manusia, juga mengakibatkan derita fisik, sosial maupun psikologis bagi kaum perempuan. Pemerkosaan dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan atau pengayom hak asasi manusia, khususnya perempuan, dari tindakan kekerasan seksual yang tergolong pada kekerasan terberat. Kesimpulannya adalah dampak dari kejahatan kekerasan seksual terhadap anak adalah dampak psikologis, dampak fisik, dampak cedera tubuh, dampak sosial. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial. Penanganan dalam kejahatan kekerasan seksual di Kabupaten Cianjur ini adalah upaya-upaya perlindungan secara langsung, diantaranya meliputi pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan mental, fisik, sosial, permasyarakatan, pendidikan formal dan informal, kemudian yang terakhir pengasuhan, pengganjaran, pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung antara lain yaitu pencegahan orang lain merugikan,
mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, meningkatkan pengertian yang tepat mengenai manusia agar serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan yaitu melalui mental, fisik maupun sosial para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan pelindungan anak, adanya pembinaan akhlak secara terus-menerus melalui kegiatan keagamaan di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, di Kabupaten Cianjur diadakannya juga Kampung Ramah Anak atau yang biasa disingkat dengan KRA. Demikianlah review jurnal pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.